Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu untuk pertama kalinya di SMA Wahid Hasyim, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, kami adalah pimpinan dari SMA Wahid Hasyim Tepiran Jombang. Di sebelah kiri saya Bapak Kepala Sekolah SMA Wahid Hasyim Tepiran Jombang, Bapak Dr. Andes Haji Joko Suwono MSI. Di sebelahnya yaitu Ibu Nikmati Rohmah selaku Wakasarana dan Wakasarana PLT Wakasarana dan juga Wakasiswaan SMA Wahid Hasyim. Dan saya sendiri Bu Indah Lestari, saya Humas SMA Wahid Hasyim. Kali ini saya akan memandu anak-anak untuk melihat bagaimana profil dari SMA Wahid Hasyim Tepiran, dan kalian yang baru akan datang di sini nantinya kami mengucapkan selamat datang di SMA Wahid Hasyim. Semoga kerasan dan semoga kalian semua bertumbuh, berkembang dan memulai kesuksesan kalian di sini. Nah, sebelum kami lanjutkan, tidak ada salahnya kalau kita meluruskan niat bahwa sekolah dalam bentuk apapun kita harus tetap survive, tetap belajar, tetap harus tekun untuk menjalani suatu apapun. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang tahun ajaran baru 2020-2021 di SMA Wahid Hasyim dengan menyambut era new normal. Nah, kita akan tanya kepada Bapak Joko selaku Kepala Sekolah. Bapak, kapan kiranya tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai? Terima kasih Bu Indah. Saya sapa dulu kepada para anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang intinya menanyakan kapan mulai pembelajaran di SMA Wahid Hasyim untuk tahun 2020-2021 ini dimulai. Sebenarnya kalau menurut rencana sesuai dengan kalender pendidikan itu adalah tanggal 15 Juli. Tapi karena kondisi penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, maka pembelajaran tetap dilaksanakan tapi tidak bisa dalam bentuk tatap muka sebagaimana tahun yang lalu. Karena itu untuk mengatasi itu, maka mulai tanggal 15 Juli 2020 untuk kelas 10 baru, kelas ini kita sambut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, tapi dengan menggunakan online, daring, sehingga anak-anak di rumah tetap mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, dan MPLS ini menjadi suatu hal yang kunci sukses untuk awal pembelajaran di tahun 2020-2021. Jadi intinya baik kelas 10 yang baru datang ya, dan baru diterima sebagai siswa, kelas 11 dan kelas 12 semuanya insya Allah tahun ajaran baru direncanakan tanggal 15. Jadi kalau Pak Joko sudah menjelaskan bahwa MPLS sebagai sarana untuk mengenalkan sekolah kita, yaitu akhirnya tidak bisa dilakukan secara langsung, jadi bisa dilakukan secara online, maka di sini pasti ada perbedaan. Kenapa sih harus ada keterbatasan MPLS? Apakah bedanya? Nah, terkait dengan tema MPLS
kasih. Sebelum saya jawab tentang terkait dengan tema, saya sampaikan bahwa MPLS ini didasarkan oleh Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Penyelenggaraan MPLS itu harus melakukan kegiatan yang sifatnya edukatif, kreatif, menyenangkan. Konektivitas pandemi COVID-19 itu belajar dari rumah. Nah, karena itu MPLS dilaksanakan dengan luring dan daring. Bagaimana teknisnya? Pelaksanaan MPLS mengutamakan penghargaan, bukan hukuman. Walaupun dalam bentuk pelaksanaannya tidak tatap muka, tapi tetap kita memberikan penghargaan kepada para peserta didik yang akan mengikutinya. Kemudian sifatnya pendidikan keluarga, jadi memang di rumah. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah nanti akan disampaikan oleh Baka Sarpras, itu terkait dengan lingkungan sekolah yang sudah disiapkan untuk menyambut anak-anak nanti kalau sudah kondisi mereka bisa hadir di sekolah. Dan pelaksanaan pembelajaran itu bersifat menggunakan daring dan luring. Jadi MPLS kali ini memang istimewa. Kalau dulu kita khususkan untuk anak-anak kelas 10. Kalau sekarang kita juga manfaatkan bahwa kegiatan ini juga kita harapkan juga pada kelas 11, 12 untuk mengikutinya walaupun secara daring. Kenapa? Karena kelas 10 itu jelas siswa baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang betul-betul baru, sementara kelas 11 dan 12 karena situasi pandemik maka model pembelajarannya pun baru, sehingga perlu mengikuti acara ini sebagai pengenalan nanti dengan menghadapi kondisi yang memang di era yang memang baru ini. Jadi mau tidak mau anak-anak harus akrab dengan internet, orang tua pun juga harus akrab dengan internet. Kemudian terkait dengan tema bahwa kita ini temanya adalah menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Ini mengandung arti bahwa kegiatan MPLS ini diikuti oleh peserta didik dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing dan dikendalikan serta dievaluasi secara blended, secara maksimal antara kombinasi antara luring dan daring oleh pendidik dari sekolahan. Jadi pelaksanaannya ada di sekolahan, tapi mereka mengikutinya dari rumah dan tetap dikendalikan, ada evaluasinya juga. Dan untuk anak-anakku kelas 10 baru maupun kelas 11 dan 12 ini saya harapkan mengikuti ini karena ada beberapa perubahan bagaimana SOP sistem operasional proses itu masuk ke sekolah nanti pada saat sudah kondisi normal. Demikian Bu Indah. Jadi intinya adalah bukan hanya kelas 10 yang baru, tetapi juga melibatkan seluruh pihak, seluruh siswa baik kelas 10, 11, dan 12. Iya. Karena ada perubahan Mekanisme. Jadi kalau dulu kelas 11, 12 itu jadi panitia, jadi senior, sekarang semuanya ada di sekolahnya, semuanya jadi peserta. Ini yang membedakan ya. Dan tadi disebutkan bahwa ada peran dari pendidik dan juga pastinya dari orang tua. Iya, iya betul. Karena tadinya bisa langsung tanpa orang tua hanya sebatas mengantarkan, selesai. Nah sekarang ternyata ada yang berbeda, bahwa ada peran pendidik di sini dalam salah satunya dari di MPLS ini. Iya betul. Baik ya, jadi dalam pelaksanaan ini itu ada peran yang sangat penting dari pendidik dan juga orang tua. Nah, kalau kami yang berada di sini menyiapkan segala fasilitasnya, nanti juga ada juga dari para pendidik, Bapak Ibu guru yang juga akan memberikan materi di sini, tapi mempunyai peran yang berbeda. Kalau kami hanya menyiapkan tentang fasilitas, maka para pendidik khususnya Bapak Ibu guru itu mempunyai tugas pada MPLS yang sifatnya new normal ini. Yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Jadi nanti dari kami menyiapkan bagaimana sarananya, yang memanfaatkan itu adalah Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi. Kemudian Bapak Ibu guru berkoordinasi dengan
pimpinan sekolah untuk mereview materinya apa saja. Kemudian yang ketiga, menyiapkan penilaian diri oleh guru, dukungan guru, kemudian sumber daya. Bapak Ibu guru juga menyusun pembelajaran, baik dukungan dan umpan balik kepada siswa serta penilaiannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu guru menyiapkan profil pembelajaran. Status dan kebutuhan saat ini adalah bagaimana anak-anak dengan dukungan keluarga, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan bisa diterima oleh anak-anak dan oleh keluarganya. Termasuk misalnya apakah harus menggunakan media Zoom terus-menerus ataukah menggunakan WA saja. Nanti Bapak Ibu guru nanti dengan diskusi dengan kami bagaimana supaya Bapak Ibu wali murid juga tidak keberatan. Karena kalau menggunakan Zoom terus atau Google Meet terus atau menggunakan yang lain itu bisa jadi habis dana kita untuk memberi kuota. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan bagaimana teknisnya supaya orang tua juga tidak keberatan di samping satu sisi dari sisi menerima materi tapi juga dari segi pembiayaannya. Demikian juga nanti pada saat pembelajaran setelah MPLS ya. Sedangkan orang tua bagaimana peranannya? Memang orang tua ini berperanan sangat penting. Memastikan bahwa mekanisme komunikasi antara guru dan tenaga pendidik itu sangat penting. Ada mekanisme. Mungkin kita punya grup WA, ada pelaksanaan Zoom pakai per rombel atau rombongan kelas belajar atau menggunakan dengan model penugasan melalui WA saja. Kemudian orang tua itu ya bisa nanti komunikasi usul kepada Bapak Ibu guru melalui WA mungkin Japri itu menggunakan perencanaan pembelajaran yang inklusif supaya jadwal dan penugasannya sesuai dengan kondisi orang tua serta peserta didik. Jadi jangan sampai nanti ketika kita menyampaikan dengan menggunakan teknologi ini tapi justru memberatkan terkait dengan keberadaan orang tua di rumah. Kemudian orang tua itu di samping Bapak Ibu guru mengontrol di sekolah, pengendalian, orang tua juga ikut mengontrol dan memberikan pengendalian kepada putra-putrinya di rumah. Oke, berarti ada tetap meskipun kita menggunakan daring, jadi peran pendidik, peran sekolah, peran orang tua sekalipun itu masih sangat kental sekali ya. Apalagi kalau online itu pasti orang tua tidak boleh ketinggalan. Iya, betul. Gitu. Nah, berarti kalau sudah tadi disiapkan bahwa MPLS dengan daring. Nah, sekarang bagaimana skenario pelaksanaan dari MPLS yang sekarang, Bapak? Karena mungkin memang kan kalau tahun lalu mekanismenya namanya tatap muka pasti bisa melakukan apapun. Nah, kalau yang sekarang semuanya dari rumah, melakukan banyak hal di rumah, MPLS juga di rumah. Nah, kira-kira skenario yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan MPLS ini seperti apa? Iya, terima kasih Winda. Jadi saya lanjutkan. Sekarang ini juga ada seringkali kami dapat wapli dari orang tua. Wah, ada hal positif Pak, adanya COVID ini nantinya kami pasti harus banyak belajar tentang internet. Kami harus akrab dengan internet yang selama ini kami termasuk orang yang gaptek. Ya, Bapak Ibu guru juga begitu. Mau tidak mau sekarang harus dipaksa dengan berbagai aplikasi yang sudah ada sehingga harus banyak menggunakan internet khususnya untuk pertemuan-pertemuan semacam ini. Jadi ada yang Google Meet, ada macam-macam, ada Zoom, ada Google Team dan sebagainya. Macam-macam yang bisa digunakan menggunakan YouTube dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu, maka guru tetap harus menyampaikan penugasan kepada siswa dalam belajar dan orang tua pun juga harus sering-sering berkomunikasi dengan guru terkait dengan penugasan anak-anak.
Jadi sekarang ini secara tidak langsung kalau sebelum adanya COVID-19 ini orang tua hampir tidak pernah komunikasi dengan guru, dengan sekolah. Mulai sekarang hampir setiap hari orang tua itu berkomunikasi lewat WA. Jadi sekarang jadi akrab walaupun lewat dunia maya. Nah, kemudian skenario pembelajaran atau pelaksanaan MPLS 2020-2021 ini memang secara daring jelas. Kemudian ada tiga hal yang akan kami siapkan. Yang pertama, kami membuat jadwal sesuai dengan pelaksanaan itu. Kemudian para peserta didik itu mengikuti sesuai dengan jadwal, sehingga itu langsung penugasan itu pada saat menggunakan Zoom. Itu yang pertama. Jadi mengikuti secara langsung dan langsung bisa berinteraksi dengan guru. Jadi live nanti dengan Zoom, kemudian dengan cara angkat tangan atau apa ditanya guru sebagai hostnya langsung. Jadi nanti di tiap kelas masing-masing kita punya 8 rombel untuk kelas itu. Walaupun itu untuk kelas 10, tapi nanti kelas 11, 12 diharapkan juga ikut mengikuti. Nanti. Tapi sementara ini kita konsentrasikan di kelas 10 yang baru. Jadi yang pertama secara live, jadi menggunakan Zoom, kemudian anak-anak secara interaktif bisa tanya dengan gurunya dengan cara angkat tangan. Tapi di situ nanti di Zoom-nya itu harus menggunakan username-nya harus jelas. Ya. Dan yang kedua, peserta didik tidak harus belajar secara langsung, real time. Tapi nanti ada penugasan. Jadi mungkin ada video, ada YouTube yang kami share ke grup orang tua. Nah, nanti penugasan itu dilakukan oleh anak-anak, dikerjakan oleh anak-anak dengan bimbingan orang tua. Nah, di sini orang tua akan berperan aktif untuk memberi bimbingan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gabungan dari kedua hal itu. Jadi pada saat melakukan real time sesuai dengan live, itu juga memberikan penugasan. Jadi langsung ada gabungan. Jadi nanti pada satu saat kita menggunakan yang tipe yang pertama, kemudian mungkin dari kedua hanya penugasan, nanti yang ketiga gabungan. Masuk pertama kali di SMA, jadi kemungkinan besar ini juga akan dilanjutkan ke pembelajaran KBM. Betul. Iya, karena melihat situasi kan. Iya, jadi gini Bu Indah, anak-anakku di rumah, jadi dari sekolah nanti oleh Bu Wakasarpas itu disiapkan kamera di setiap ruangan. Ada kamera, kemudian nanti ada sudah kita siapkan sehingga nanti sesuai dengan kalau real time itu harus menggunakan kamera dan itu anak-anak bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan. Itu salah satu fasilitasnya, ya. Berbicara masalah fasilitas, artinya banyak hal yang harus disiapkan baik sarana maupun prasarana. Meskipun anak-anak semua tetap belajar di rumah melalui proses daring, tetapi pihak sekolah juga akan menyiapkan kira-kira apa saja sarana dan prasarana yang sudah disiapkan untuk menyambut era new normal ini. Dan di sini ada Bu Nikmatur Rohma yang akan menjelaskan kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan mengenai sarana. Terima kasih Bu Induk. Sebelumnya saya akan menyapa anak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kegiatan kita untuk KBM, semuanya akan diawali setiap tahun itu MPLS atau Masa. Dan itu erat sekali kaitannya dengan sarana prasarana. Yang pertama, kami di sekolah itu sudah melakukan banyak hal. Hanya saja ini yang akan kita tingkatkan lagi, yaitu menjaga kebersihan. Kalau yang umumnya kalau kita biasanya nyapu atau apa. Sekarang kita gunakan lagi, kita
diperdalam lagi untuk menjaga kebersihannya, yaitu menyemprotkan disinfektan di sekolah, kemudian di meja, di bangku, di dalam halaman sekolah, itu semuanya harus dilakukan. Kemudian selanjutnya sekolah juga sudah menyiapkan adanya bilik disinfektan, karena apapun yang kita hadapi nanti harus lebih sempurna, walaupun sebelumnya kurang dari sempurna. Nah, dari sini kebersihan yang menjadi nomor satu. Yang kedua yaitu melengkapi sarana-prasarana yang ada, selain bilik disinfektan, kemudian penyemprotan disinfektan di sekolah, di kelas, di halaman sekolah. Itu juga kami menyediakan alat atau tempat cuci tangan. Memang di sekolah ini sudah ada cuci tangan, tempat cuci tangan hampir di setiap sudut depan kelas. Tapi untuk saat ini kita perbarui lagi sehingga dapat menarik keinginan anak-anak untuk selalu cuci tangan. Itu pastinya dengan dilengkapi sabun-sabun yang sudah disiapkan untuk mereka. Jadi mereka hanya tinggal memakai saja, jadi tidak membutuhkan yang lain. Kemudian di sisi lain, sekolah juga sudah menggunakan semacam Google Form untuk menjaring apa yang seharusnya sekolah siapkan lagi selain yang sudah ada. Itu kita tanyakan lagi, apa seharusnya yang harus kita siapkan selain yang sudah disiapkan sekolah. Yaitu otomatis alat-alat kesehatan yang lain seperti minyak kayu putih, itu alhamdulillah kita sudah kita perbanyak lagi stoknya. Jadi itu buat kami luar biasa sangat penting gitu ya. Kemudian ada beberapa hal lagi, yaitu kita bekerjasama dengan Puskesmas atau dinas kesehatan yang ada di sekitar Kediri. Karena ini sangat erat kaitannya dengan protokol COVID yang sudah ditentukan. Kemudian dari itu semua kita juga tetap menggandeng dan mengajak kepada wali kelas untuk selalu proaktif kepada siswa-siswinya, senantiasa mengingatkan bahwa kebersihan adalah nomor satu. Kemudian ada lagi Bunda, terkait dengan jadwal. Jadwal itu pun juga kita sesuaikan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya untuk saat ini kita memang sangat beda dari tahun sebelumnya. Hanya tahun ini yang berbeda, istimewa gitu loh, beda dengan yang lain. Jadi artinya segala bentuk kegiatan itu kita buat jadwal ulang. Kalau biasanya kan di sini karena full day, jadi mulai jam 7 sampai setengah 4. Insya Allah di sini nanti sama jam segitu, hanya saja kita menggunakan shift, ada pagi, ada shift sore. Nah, ini pun nanti juga akan dilakukan semacam daring. Nah, MPLS itu juga gitu. MPLS juga gitu menggunakan daring. Waktunya mulai dari jam 8 sampai jam setengah 12. Kita sekolah menyediakan kamera, menyediakan tim IT lah untuk memfasilitasi itu semua. Oke, jadi itu adalah persiapan untuk sarana dan prasarana selama menyambut kedatangan anak-anak. Nah, bagaimana kalau di MPLS itu biasanya ada masing-masing kelas itu dibagi menjadi beberapa gugus. Biasanya tidak terpaku bahwa nanti gugus itu adalah teman kelasnya yang sama. Memang tidak terpaku begitu. Nah, kira-kira kalau tahun yang sebelumnya itu anak-anak diletakkan di satu kelas, kita kasih materi dan sebagainya, mereka berkenalan secara langsung. Untuk MPLS new normal ini bagaimana? Ya, Kira-kira. Jadi sejauh ini kita sudah menata ya dengan beberapa panitia MPLS terkait kebutuhan daring yang ada di gugusnya kelompok. Jadi kelompok gugus ini adalah kelompok belajar siswa khusus untuk MPLS. Jadi benar yang dikatakan Bu Ida bahwa satu kelompok atau satu gugus yang sekarang dibentuk itu tidak selalu bersama pada saat nanti pada kegiatan KBM. Kemudian polanya seperti apa? Itu nanti panitia sudah menyediakan fasilitas terkait video, terkait penugasan, terkait kegiatan seluruh siswa yang ada di SMA.
mulai ekstrakurikulernya, kemudian mulai fasilitas yang ada seperti shelter itu nanti dipakai untuk apa, kemudian aula dipakai untuk apa, bahkan mungkin nanti akan kita informasikan kepada mereka bahwa di sini juga menggunakan sistem komputerisasi, dan itu sudah merupakan program kami. Jadi nantinya tetap akan ada gugus, hanya memang semuanya dilakukan secara daring. Baik untuk pengenalan sekolah maupun apa, semua ada videonya, nanti akan dibagikan ke anak-anak sekalian. Nah, kalau misalnya apakah itu hanya berlaku untuk new normal saja? Artinya begini, anak-anak di sini belum begitu mengenal sekolah ini. Kira-kira Bu Nini bisa menjelaskan sarana yang ada, misalnya berapa kelasnya, putra putrinya, terus shelter, apa sih kok shelter bolak-balik shelter? Nah, Iya, saya jelaskan secara singkat. betul. Jadi di sekolah ini ada beberapa ruang kelas yang memang digunakan untuk kegiatan KPM. Itu kelas 10 ada 8 lokal, kelas 11 ada 9 lokal, karena memang beda ini pasukannya lebih banyak. Kemudian kelas 12 8 lokal. Nah, mereka biasanya di sini menggunakan shelter kalau tidak new normal, tidak kondisi seperti ini. Shelter itu bisa dikategorikan semi gedung pertemuan. Semi. Kenapa saya bilang semi? Karena di sini outdoor. Jadi di situ dipakai untuk pensi, kemudian untuk olahraga, kemudian untuk sholat duha, sholat zuhur maupun sholat asar. Kemudian di sini kami juga memiliki CBT. Ruang CBT ini ada 4 lokal. Ada 4 lokal, kemudian ada aula, ada perpustakaan, ada ruang BK yang memang untuk beberapa siswa itu menjadikan suatu tempat seperti menyeramkan gitu nih. Tapi karena kita ini kondisi seperti ini, otomatis kan anaknya tidak ada, otomatis itu tidak menyeramkan. Menyeramkan bagi mereka yang ada di sini. Ya. Jadi itu tadi ya fasilitas yang ada. Jadi kami punya ruang perpus, ruang aula dan semuanya. Insya Allah anak-anak yang akan belajar di sini bisa merasa nyaman dan menjadikan sekolah serta pondok adalah rumah kedua untuk kalian. Nanti ketika sudah secara langsung bertemu muka dengan kami yang ada di SMA Vedasim. Sekarang sebelum nanti diakhiri, sedikit akan disampaikan oleh Pak Joko selaku kepala sekolah merangkum yang tadi tentang MPLS, tentang pendidikan di sekolah dan juga tentang Terima kasih Bu Indah. Jadi anak-anakku yang ada di rumah bersama Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah yang berbahagia. Ini sebelumnya saya sampaikan juga bahwa SMA Wahid Hasyim Tebu Ireng ini menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu juga menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren sebagai ciri khas bahwa SMA Wahid Hasyim ini berada di lingkungan pesantren. Ada beberapa pelajaran yang terkait dengan pelajaran diniyah. Yang ini yang mungkin membedakan dengan sekolah lain. Kemudian lulusan SMA Wahid Hasyim ini tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit yang ada di Indonesia, dan mereka juga banyak yang sudah bekerja dengan berbagai profesi. Untuk tahun 2019-2020 atau kalau boleh dikatakan adalah angkatan 2017 sampai 2020 karena lulusnya 2020, ini SMA Wahid Hasyim Tebu Ireng itu menghasilkan lulusan sebanyak 244 orang. Alhamdulillah lulus semua. Ini merupakan generasi emas ini, karena bukan generasi COVID, tapi generasi emas, karena dari mereka lah generasi lulusan 2020 ini yang membuat pemerintah akhirnya bisa leluasa meniadakan ujian nasional. Karena pemerintah itu sebenarnya sudah ingin meniadakan UNBK atau ujian nasional sejak tahun 2005, tapi tidak pernah bisa berhasil.
Nah, di tahun 15 tahun setelah 2005, tahun 2020 inilah kemudian ujian nasional ini secara alamiah itu ditiadakan, tapi bukan berarti lulusannya tidak berkualitas, lulusannya tetap berkualitas. Untuk tahun ini, alhamdulillah anak-anak yang lulus tahun 2019-2020 ada 41 orang yang diterima melalui jalur undangan. Itu yang diterima di perguruan tinggi negeri, belum yang diterima di perguruan tinggi swasta yang memang belum. Nah, baik anak-anakku yang sekarang sudah diterima di perguruan tinggi negeri maupun yang sedang berjuang, saya ucapkan selamat. Selamat berjuang kedua-duanya, karena harus menjaga nama baik sekolah, nama baik pondok pesantren, sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa SMA kita ini mempunyai prestasi yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian terkait dengan tadi fasilitas yang sudah disampaikan oleh Bu Uni, itu selaku Wakasarpras, itu memang masuk anak-anak itu nanti posisi dari masuk ke sekolah itu nanti dicek dulu suhunya. Jadi kami sudah siapkan dengan termogan, jadi petugas satpam wajib dicek suhunya, itu SOP-nya. Kemudian setelah dicek suhunya, selama suhunya itu tidak di atas 37,2 atau 3,5, itu kami anak-anak diteruskan dengan cuci tangan. Tempat cuci tangan sudah kita siapkan. Nah, baru kemudian di situ ada bilik desinfektan atau itu sebelum masuk ke halaman sekolah. Nah, setelah ada di situ disemprot, kemudian selesai di halaman depan sebelum masuk ruangan itu ada tempat cuci tangan. Jadi dengan COVID-19 ini kita belajar semakin bersih. Jadi kita kalau dulu hanya banyak slogan-slogan saja, sekarang betul-betul melaksanakannya. Jadi ini beda tambahannya. Jadi sarana itu disiapkan memang untuk para siswa baik selama sebelum COVID maupun nanti pasca COVID 2019 ini. Jadi ini anak-anak nanti akan menerima video tentang beberapa anak yang mungkin bisa kirim. Jadi kalau ada alumni yang kirim video, nanti akan kami sampaikan ke anak-anakku yang ada di rumah. Mereka akan memberikan testimoni sekaligus juga motivasi untuk anak-anak bahwa memang ketika belajar di sini mereka sangat senang, menyenangkan dan menerima ilmu dengan penuh keikhlasan. Dan hasilnya setelah di perguruan tinggi pun mereka berprestasi sebagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain. Monggo Binda, saya kembalikan. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko dan juga Bu Nini. Semoga apa yang beliau-beliau ini sudah sampaikan memacu keinginan anak-anakku semua untuk tetap berada di SMA Wahid Hasim, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya di bawah naungan Pondok Pesantren Tebuireng dan menjadi lulusan yang sangat sukses berawal dari SMA. Bentar, Binda, saya tambahkan. Jadi anak-anak yang diterima, yang kelas 10 khususnya, ini saya ucapkan selamat karena memang dari sejumlah siswa ada 500-an lebih yang mendaftar, itu yang kami terima sekitar 248. Artinya mereka menyisihkan kawan-kawannya. Karena itu tolong nanti dimanfaatkan betul, ikhlas betul belajar di sini dan betul-betul nanti bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, menerima dan memanfaatkan karena banyak orang yang ingin masuk ke sini, kawan-kawanmu yang tidak bisa masuk. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Siapa yang memberikan? Allah yang telah memberikan kepada kalian untuk bisa masuk ke sini. Ya, betul. Ya, luar biasa. Terima kasih yang sudah disampaikan. Ingat selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak, pakai masker dan semua mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya.